Terima kasih ya Tuhan, saya syukur untuk hari ini. Sebentar kami mau berarti bersama Daniel, Tuhan yang memberkati di setiap apa yang akan Daniel pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah, Koko ingin coba ngerekap dulu dikit dari yang sebelumnya. Terakhir kita belajar masukin multitrack dan juga ngetranspose-nya. Oke, nah coba satu lagu aja, coba Daniel masukin satu multitrack, kemudian coba transpose kan. Dibuka dulu Ableton-nya. Ableton. Ya. Kayaknya belum ketekan ya. Coba kayak di tap 2 kali gitu, tek gitu. Masih nggak kebuka juga. Oh, harus exit dulu. Nah, coba. Kita tunggu sebentar. Oh, nggak mau ya? Coba lagi, Daniel. Oke. Ini. Ya. Nah, coba masukkan satu multitrack, terserah lagu apa dari yang sudah ada. Di transpose habis itu. Oke, kamu misalnya mau masukin lagu apa? Ada kuasa aja lah. Nah, coba ada kuasa. Bentar ya. Bless the Lord, oh my soul, sing. So many reasons. Fullkan aja. Ini dia.
Coba masukin. Klik juga. Semuanya. Kecuali bass sama drum. Sama master. Oke, dah. Oke, nah udah. Nah, ada kuasa kan? Kayaknya dikit banget, Fang. Ya ini aja. Coba dari paling atas apa? Filenya. Oh ya, Bras. Chord sini. Ya, itu masukin. Oke, udah. Oke. Nah, Daniel tahu ini dari nada dasar apa? Lagu ini dari nada dasar apa tau? Apa? Ini komen koma ya? Iya. Oke. Intro. Nah, coba cari tahu ini dari nada dasar apa dulu. Intro. Full band. 2, 1, 2, 3, 4. Ah ya. Enggak. Nah, kalau kita setup kita harus tahu tuh nada dasar apa lagu ini. Karena kadang-kadang informasinya itu nggak dikasih dari yang kita download. Coba belajar nyari dari nada dasar apa ini. Down chorus. 2, 1, 2, 3, 4. F. F, oke. Nah, sekarang kita pingin transpose dia jadi nada dasar D. Intro. 2, 1, 2, 3, 4. Berarti itu harus perubahannya berapa? Jadi dia. Dari F jadi D. 3 Tiganya minus atau plus? minus. Oke, nah coba diubah. Kok dia belum ada simbol-simbol gitu? Oh iya. Chorus. Ready. 1, 2, 3, Kok dia nggak ada gitu ya? Kalau dia nggak muncul, Daniel harus tap 2 kali. Kalau pakai mouse, pakai klik kiri. Oh. Yes, benar, di warp dulu. Kalau nggak di warp, dia bisa mencong filesnya. Pas kita play kok temponya jadi nggak sama satu selama. Makanya harus warp dulu. 1, 2, 3, 4. Lah, kok dia nggak terus?
Coba ketik angkanya -3, berubah nggak? Kamu klik di sebelah kiri atau sebelah kanan itu? Kanan. Sebelah kiri tuh. Oh, benar. Bridge 2, 1, 2, 3, Kanan tuh untuk ubah ketajaman sama flat audionya. -3. Enter, jangan lupa. Worship leader 2, 1, 2, 3, 4. Sudah berubah nggak itu -3-nya? Coba lihat lagi. Udah. Oh, distortionnya lagi nggak main. Nah, itu kan ada satu file yang udah diubah kan. Nah, lanjut lagi lagu lain. Audio yang lain. Break. Chorus 2, 1, 2, 3, 4. Band 1, 2, 3, 4. Udah. Udah benar semua ya. Halftime. Chorus 1, 2, 3, 4. Coba cek, udah beneran di D nggak nih? Itu dia udah ganti kunci. Ini udah ganti kunci. Makanya perlu dicek. Di chorus belakang itu udah di G ya udah. Ya. Udah di E maksudnya. Udah deh. Oke, udah di D ya. Nah, coba. Intro 2, 1, 2, 3, 4. Kita coba ya, cek filenya. Udah berubah semua kan? Verse 2, 1, 2, 3, 4. Sama ini udah -3. Ini juga udah -3. Oke. Nah, next kita akan coba belajar untuk transpose, tapi kali ini kita pakai Reaper, ya. Nah, sekarang coba ditutup aplikasinya. Ableton-nya ditutup aja. Tutup ya. Mm-mm. Nah, jadi kita kan perlu belajar dari dua cara transpose. Satu dari Ableton pastinya, karena kita akan sering pakai Ableton. Tapi juga transpose di software Reaper ini, Koko lumayan suka. Dia lumayan gampang digunakan dan hasilnya kadang-kadang seringkali malah menurut Koko lebih oke daripada Ableton ya, personal opinion itu ya. Nah, kita coba ya, coba di close dulu. Nah, kita pakai yang ini aja karena udah terset di sana. Nah, cara untuk transpose-nya gimana sih kalau di Reaper ini? Nah, kita itu bisa kita bisa ngubahnya itu di pas masukin plugin untuk di setiap track audionya. Coba Daniel lihat, itu kan ada berapa track audio itu? 4. 4 ya. Nah, kita akan masukin plugin yang namanya Rea Pitch untuk ngubah nada dasar audio tracknya. Nah, Rea Pitch itu posisinya tuh ada di mana? Rea Pitch itu posisinya ada di sini. Ada tulisan FX. Daniel bisa klik ya, FX. Nah, itu kan keluar tuh banyak banget tuh. Nah, Daniel bisa cari yang namanya Rea Pitch.
rea pitch itu lihat ya, di kolom yang kiri itu ada namanya kokos, ya. Itu kan ada VST instrumen kokos. Nah, pertama-tama dia ada di sana, baru Daniel lihat sebelah kanannya ada tulisan rea, Di kokos ya. ya. Kemudian ada tulisan rea pitch. Coba cari di bawah, dia berurut gitu. Rea. Pitch. Rea. Atas lagi. Nah itu udah dekat tuh. Rea pitch. Nah, Daniel klik 2 kali. Nah, itu kan keluar tuh. Nah, biar lebih jelas, kita sambil play kan audionya. Ini kita geser dulu supaya kita bisa play kan. Nah, kita kan ada di sini. Kita balik lagi. Nah, untuk ngubah transposnya itu posisinya tuh ada di mana? Nah, Daniel bisa lihat ini. Ada tulisan shift full range, ya. Sebelah kanannya ada kolom nih. 0. Nah, di sini kita aturnya. Kita ubah ke berarti karena kita mau ubah ke D berarti minus, Listrik. ya. Daniel masukin sambil ini di play nanti akan berubah nih. Udah bisa rasakan nggak? Berubah. Langsung berubah lagi ya. Ya. Dia berubah. Ini juga. Nah, udah cukup di sana aja. Oh semuanya berubah ya. Belum. Nah, Daniel bisa close ini. Terus ini. Ya. Nah, ini kan baru satu aja nih yang berubah. Yang lain kan masih tetap beda nih. Bisa lihat kan file yang lain tuh masih beda kan? Nah, tapi di Reaper ini dia ada satu opsi untuk kita itu bisa langsung ngegrouping filesnya. Jadi 4 audio track ini kayak dijadikan satu. Caranya gimana? Nah, caranya gini, Daniel bisa lihat dulu ini. Ini kan adalah filesnya kan. Misalnya nih. Ini kan lagi di play misalnya. Ini Koko akan seperti masukkan, lihat. Koko akan masukkan kolom ini ke kolomnya yang ini. Nanti dia, Bisa gitu ya. ya, seperti mereka itu dimasukin gitu. Bentar ya. Nah, lihat nggak? Ini posisinya agak ke sebelah kanan. Berarti apa? Track 2 ini seakan-akan udah jadi anaknya track 1. Track 1 ini induknya. Jadi artinya apa? Nih, sebelumnya kalau mereka masih beda, ini kan setara nih. Kita solokan ya, 2 track ini ya. Nanti Daniel kan bisa dengar ini. Nada dasarnya kan beda 2 track ini. Beda ya. Nah, ini Koko masukin ke sini. Langsung jadi sama kan? Itu. Jadi poinnya apa? Jadi gini. Misalnya tadi kita udah kerjain satu Daniel di sini. Kita untuk ngerjain yang lain ini, kita tinggal seret aja mereka semuanya. Nih, Koko kan udah pilih nih. Semuanya. Koko highlight, Koko masukin aja. Supaya dia jadi anaknya track 1. Boom. Dah, ini semua udah langsung tertranspose. Oke. Jadi 1 kali kerja aja, masukin ini. Yang lain tracknya kita masukin. Dia kena efek dari rea pitch itu ke semua tracknya. Padahal kita cuma masukin di track 1. Ya, jadi secara flow kerja, Reaper itu jauh lebih efisien. Ya, dibandingin Ableton. Nah, kemudian nanti dari hasil sini kita kemana? Ya kita render aja. Jadi master. Gitu ya prinsipnya. Nah, kemudian kelebihannya rea pitch itu apalagi? Nah, dia itu bisa transpose yang menurut Koko jauh lebih oke. Misalnya kita cari di distortion nih. Distortion tuh biasanya kalau kita terlalu banyak transpose-nya dia jadi cempreng dan jadi agak kurang bagus. Nih misalnya, Daniel coba masukin lagi rea pitch di distortion itu. Sini ya. Gini. Ya, rea pitch. Masukin. Coba Daniel masukin +5 deh. Distortion mana?
Nggak, di sini. Ini udah di Oh, distortion. Nah, masukin kita transpose plus 5 gitu. Plus Plus itu nggak usah ditekan lagi, langsung 5 5. aja. Oke. Nah, coba kita play ya di sini. Hasilnya kan dia harusnya akan jadi lumayan cempreng. Nih. Nah, kita bisa bikin dia itu balance. Nih Daniel, lihat di sini. Ini ada format shift bagian sini. Koko akan masukin counternya dari plus 5, yaitu minus 5. Nih. Secara nada dasar dia udah berubah. Tapi kualitasnya jauh lebih oke. Ya. Plus 5 itu berarti dia berubah jadi ini udah jadi apa ini? F ya? Bukan. Tadi dia. Enggak, tadi dari F. Ke D. Mana F-nya? 1, 2, 3, 4. Oh, udah jadi B flat. Ya. Udah jadi B flat. Dan secara kualitas, kalau tadi di Ableton, mungkin dia suaranya cuma kayak gini. Kalau sebelumnya di Ableton, kalau kita ketemu kondisi gitu gimana yang kita lakukan? Minus gitu. Ya. Nah, di sini juga kita bisa lakukan minus 7. Tapi misalnya kok agak mendem ya. Ini kan kita masukin minus 7. Kita letakin counternya di sini, yaitu plus 7. Nah, ini udah jadi B flat, tapi secara tone jauh lebih better. Nah, itu kelebihan dari rea pitch yang ada di Reaper. Makanya kalau untuk transpose itu kalau di dalam preparation Koko banyak kerjain di Reaper. Tapi kalau sudah di hari hanya udah di live stage-nya, ya mau nggak mau pakai Ableton karena butuh cepat kan. Kalau kondisinya udah di hari H, udah di live stage-nya kita. Tapi kalau masih di dalam masa preparation, Koko pasti akan pakai Reaper. Ya, kebanyakan workflow-nya Koko itu kerjain semua di Reaper, render, Ableton tinggal dilempar aja. Ya tau. Reaper di itu ya? Nyambung ke Ableton? Enggak. Kita kan bisa render dia jadi audio file. Gitu. Nah, nanti dari audio file itu, nah Koko setiap kali kalau preparation itu kan untuk satu song list itu, biasanya file yang Koko bawa itu sebenarnya cuma 3 file saja, file clip untuk semua lagu, tapi satu file udah dijadikan satu file. File kedua cues sama udah dijadikan semuanya satu file. Kemudian files dari sequencernya. Nah, pas di Ableton Koko tinggal lempar aja 3 files itu dan udah. Tuh selesai. Dan Koko udah ngatur semuanya balancingnya mulai dari Reaper-nya. Ya, jadi itu kelebihan dari Reaper. Ya. Nah, kita coba ya riset dari awal deh ya. Nah, coba Daniel sama. Masih ingat masukin files di Reaper gimana? Coba sekalian untuk remind. Ini Apa itu? insert. Ya, insert. Baru media file. Benar. Baru pilih di download ya. Tergantung ya, beda orang, beda folder. Tapi di laptop Daniel memang di foldernya download. Nih, nyalakan api ya. Terserah mau yang mana. Mau ada kuasa juga nggak apa-apa. Open ya. Oh salah berarti itu Daniel, Lah. bukan yang itu. Di delete aja itu. Delete tracknya. Kalau itu baru delete filenya. Tracknya kan masih ada tuh. Di delete. Nah. Ya coba lagi insert. Media files. Downloads. Oh, Daniel harus masuk ke foldernya nyalakan api. Tadi itu belum itu berarti. Mana? Bawah? Bawah Ini. itu. GMS Live nyalakan api. Bawah lagi. Itu bukan folder itu.
Oh ini. Nah, yang ikonnya kayak gitu yang folder. Open dulu. Nah, baru cari multi tracknya itu. Ya, sama open. Nah, baru Yang kayak kemarin. Ya, masukin filesnya. Sekali semua pun bisa itu. Nggak harus diseret gitu, Daniel. Ini kan Daniel kan udah tahu. Ini kan dia udah bantu sortirkan file-file sini yang bisa dibawa. Daniel tekan shift. Kemudian Daniel kan arahin kursornya ke paling bawah. Oh, ya. Nah, langsung semuanya ter-highlight gitu. Coba lagi. Shift kan. Langsung ke paling bawah. Karena kan kamu mau masukin semuanya. Enggak, shift-nya gini, arahin aja kursornya sampai ke paling bawah. Gerakin dulu Sampai kursornya. pencet first. Enggak harus. Gerakin dulu. Pindahin kursornya. Nah, sampai ke file paling bawah. Itu kan itu kan file paling bawah tuh yang kamu mau. Nah, kamu tekan shift-nya, tahan aja, baru tekan ketuk sekali. Nah, udah ter-highlight. Nggak usah diseret lagi. Langsung pilih open sini. Ini Nah, opsinya apa aja? Coba baca. Opsi paling atas. Dia kasih instructionnya. Apa? Pilihannya. sometimes Ya, Position on. separate type. Tracks. Berarti di dalam posisi yang sama tapi di track yang berbeda. Ya, tentu ini yang kita mau. Kita mau jangan posisinya beda-beda filesnya. Nanti nggak sinkron. Tapi kita nggak mau di satu track yang sama karena kita mau multi track. Berarti opsi yang pertama. Coba kalau opsi yang kedua itu tulisannya itu sequential time position on single track. Berarti di dalam satu track itu dia masukin semuanya. Tracknya kita juga nggak mau. Terus yang bawahnya itu same time position in fixed length on single track. Sama di dalam single track. Ya, jadi opsinya selalu sebenarnya paling atas kebanyakan. Yang kedua ketiga tuh ada nggak gunanya? Ada gitu, tapi jarang dalam situasi kita. Ya. Nah, itu kan udah kebuka tuh. Coba di zoom out dulu. Ini. Ya, inch gitu. Nah, coba lihat tuh. Posisinya belum di paling pertama. Mumpung lagi ter-highlight semuanya, Daniel seret filesnya ke yang paling pertama. Arahin dulu kursornya ke track mana aja nggak masalah sih sebenarnya. Nah ini highlightnya udah kamu buang itu jadinya. Kita pingin nge-highlight semuanya. Caranya gimana? Kalau mau langsung semuanya tanpa harus ada pilih-pilih, langsung Command E. Coba lagi. Command E. Belum ter-highlight gitu. Ini Dana. Kamu nekan itu nggak? Kalau komen itu ya sama shift itu nggak apa-apa mau ditekan gini. Karena kalau dia ditekan sendirian nggak ada efek apa-apa. Makanya jangan tetek gini, jangan tek-tek gitu. Tahan aja komennya. Nah, baru lepas komennya. Tuh. Nih, tunggu. Udah, coba pilih lagi. Nah, udah gitu kan, arahin kursornya ke file mana aja nggak apa-apa. Misalnya Koko ke sini, tekan dulu, dan kayak seret dia. Seret semuanya, karena kita mau pindahin ke menit 0000. Artinya dari paling pertama. Ya, coba lagi. Coba Daniel seret. Kursornya ya. Nih. Ya. Tuh. Daniel by the way kalau pakai trackpad itu Daniel tuh harus belajar satu tangan itu bisa kasih dua arahan. Misalnya tadi. Nih. Nah, jempol Daniel adalah untuk menekan klik kiri gini. Nih. Ini posisinya bentar. Ini kan posisinya katakan lagi di sini pas kita mau nyeret. Nih. Ini kemudian harus belajar gitu.
Nah, lagi. Ya, jadi ini stay aja. Jadi ininya yang kayak wipernya itu mobil. Nah, jadi ininya kita konstan kita gini-gini gitu. Pergerakannya harus terbiasa gitu. Jangan suka pakai dua tangan gini. Karena susah kamu mau ngatur bersamaannya kalau pakai dua tangan. Kadang-kadang bukan kita kan kalau dua, karena banyak banget komennya itu harus tek bersamaan. Paling gampang tuh pakai tangan yang sama. Itu. Kalau kamu gini, tek-tek, kadang-kadang tek-tek, nggak bersamaan banget dia. Makanya banyak perintahnya gagal. Nah, biasakan pakai satu jari termasuk nih. Misalnya nih komen E. Harusnya jempolnya tekan komen, ininya baru tekan E. Tuh, biasakan pakai satu tangan. Ah, ya, benar. Ya. Oke, nah itu udah di titik 00, kemudian kita mau transposkan. Coba masukkan reapitsnya. Di salah satu track aja. Paling atas kalau bisa. Reapits. Nah, ubah aja terserah mau ke berapa. Terserah ya. Terserah. Oke, nah ditutup aja reapitsnya. Ya. Nah, kemudian kan kita pingin langsung sekali kerja itu langsung masuk ke filesnya semua. Oh, ini. Kayaknya ketekan nih. Coba zoom out. Kalau terdelete tadi. Kalau udah terlanjur gitu, so ingat kalau kita mau balik mundur satu langkah, Command plus Command plus Z. ya. Ya. Tuh. Usahakan jempol yang di bawah. Karena jari kamu yang panjang itu yang sini. Oh. Ini yang pendek. Nah, jadinya kamu bisa ke sini gitu. Coba ini. Oh, sensitif banget nih tag-tagnya. Kamu kalau pindah ke Jakarta bukan pakai laptop ini lagi kan? Enggak. Laptop mami kan? Iya. Sensitif banget trackpadnya. Oke. Nah, kemudian Daniel masukkan semua track ini ke sini. Oh, ini udah terpindah kan? Masukkan semua. Nih, Koko contohin sekali. Ya, Koko kan pengen masukin ini semua. Koko sampai ke track paling bawah nih. Track paling bawah. Sama tekan shift. Oh, nggak sengaja tertekan. Sorry. Lagi. Nih. Shift. Koko udah arahkan kursornya. Lagi standby di sini. Shift, tekan sekali. Tek, gini. Dah, ter-highlight semua. Oke. Kemudian, pindah ke sini. Ke badannya. Sambil satu tangan, tekan klik kiri gini. Satu jari lagi, seret dia. Masuk ke dalam sini. Lihat nih, perubahan ikonnya jadi kayak gini. Nih, ini icon folder. Ya. Nah, kalau udah kayak gini udah lepas aja. Nah, lihat ini semuanya geser ya. Ke sebelah kanan dikit. Anggap ini berarti dia udah jadi anaknya track 1. Nah, kita tadi kan baru nge-transpose satu file aja kan, tapi ini semuanya udah berubah. Ya kan, semuanya udah berubah kan? Kalau misalnya nggak pakai grup tadi gini nih. Beda-beda kan? Gitu. Nah, cuma yang harus hati-hati tadi berarti kliknya nggak boleh kita transposkan. Gitu. Jadi coba cari Daniel. Yang mana tracknya cues sama klik itu dibuang aja, di delete aja berarti. Karena kita nggak butuh. Oh, atau di Guide ya, sama guide. Tunggu, jangan dibuang dulu. Atau lebih supaya lebih challenging. Nah, ini kan cues. Ini kan ada tulisannya cues. Kita nggak mau ini. Daniel pindahin ke atas banget supaya dia nggak jadi subfoldernya track 1. Nih. Aku pindahin ke atas. Nah. Lihat, cues-nya berdiri sendiri ya, setara ya dengan ini.
Nah, berarti dia nggak akan terkena reapitsnya kamu. Sama. Kliknya juga. Nih, tekan sekali. Sambil ini jari Koko sambil tekan klik kiri. Baru satu jari lagi untuk nyeret ke atas. Nah. Band 2. Nah, kalau tadi tuh kena transpose tuh dia. Cues-nya. Coba dengar ya. Ya kan? Nah, sekarang giliran Daniel. Coba klik sama cues-nya, buang ke paling atas. Nih, pertama pencet dulu ya. Ya, tekan. Nah, seret sampai ke atas. Tertekan mute itu. Nah, ini kan tangan kiri kamu kan jari kamu kan lagi nekan satu. Nah, ini nge-swipe gini gitu. Sambil ininya tetap tahan. Ya, swipe aja. Zap gitu. Oh. Ya, terus. Gini. Misalnya, nih. Jadi kalau kita nekan udah satu itu, kita nggak usah takut kehabisan sini. Nggak usah takut. Kenapa? Karena kita bisa gini. Perhatiin ya, Daniel. Nih, kan Koko tekan ini. Koko gini-gini aja. Lepasin. Naik terus gitu. Ya, sampai dia ke paling atas. Oke. Nah, coba. Dah, Nah, klik lagi ya. klik. Nah, coba di play. Band 2. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya Koko juga akan sortir. Ada nggak sih files dari loops gitu? Karena loops itu tidak perlu ditransposkan. Ya, ini kebetulan nggak ada. Nah, oke. Nah, selesai dari sini, kita mau ngapain? Kita mau render file sequencernya. Berarti klik sama cues-nya harus di mute, Daniel. Coba di mute, klik sama cues-nya. Yes, benar. Ya, benar. Nah, kemudian render gimana? Kamu plus berapa ya by the way itu? Hah? Plus berapa kamu pilih tadi transpose? Minus loh. Oh, minus. Minus berapa? Minus 9. Minus 9. Dia tuh dari A. Wah, jadi apa itu? Ini dari A. A berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti jadi 7. Jadi C. Oke. Nah, coba gimana rendernya? Render. Kayak kemarin kan. Iya. File dulu ya. File, benar. Baru ini. Nah. Nih, Ada tulisannya Render. Ya. Render. Nah, ada 3 kolom itu kan yang kita isi 2 aja sih. Nah, pertama yang atasnya itu penting ya, browse ke kanannya dulu. oh ya. Ke kanannya browse. Iya. Nah, pilih kamu mau render di mana. Mau di folder download, mau di desktop atau ada folder. Downloads. Oke, di download. Kemudian ke bawahnya nama filesnya. Nah, ketikkan nama Koko biasanya ketikkan nama Koko kasih tahu ini files apa, berarti sequencer, ini lagu apa, berarti sequencer nyalakan apimu. Kemudian Koko akan tulis juga ini ada dasar apa dan tempo berapa. Karena ini minus 9 berarti dari A dia jadi C. C ya. Ya, berubah jadi C.
C. Oke, dah. Habis itu biasa kok klik temponya juga sih. Kok lupa tempo lagu ini berapa? 145 atau berapa ya? 145 ya? Sepertinya ya, kok nggak ingat. Oke. Nah, baru di render. Pilihannya di kanan bawah. Ini. Nah, render Render ini. render apa? One file. One file. Ya. Nah, ini berarti udah berubah jadi single track. Itu bass low kali ya? Hmm? Kalau minus 9 low kali ya? Iya, terlalu. Nah, kalau cuma mau ubah ke C kan berarti dari A sini kita cuma perlu naik 1, 2, 3. Sebenarnya plus 3 lebih dekat. Tuh. Ketika kita nge-transpose itu kayak kita itu nge-stretch sebuah benda. Makanya kita tuh nggak mau pilihan yang terlalu jauh juga supaya jangan terlalu berubah banget dia. Ya, jadi bayangin kalau minus 9 berarti kamu nge-stretchnya selebar ini. Padahal ada opsi nge-stretchnya cuma ke plus 3 which is lebih dekat. Ya, kita selalu cari opsi mana sih yang kira-kira paling dekat gitu. Kalau A ke C udah pasti plus 3 lah. Kalau minus kan tahu jauh. Tuh. Nah biasanya kalau ke D itu, nah ke D itu kan pilihannya antara kita mau plus 5 atau minus 7. Nah biasanya optional tuh balik lagi. Ada file-files yang terlalu cempreng kalau kita naikin. Jadinya kita bisa pilih, kita filter mana yang plus 5, mana yang minus 7. Tuh. Oke. Nah coba ditutup. Reaper-nya. Nah itu kalau kamu mau start project-nya. Apa ini? Apa itu? Untitled RPP. Oh sudah ada files project yang namanya untitled. Karena kamu nggak ada klik nama kan dia jadinya namanya untitled juga. Makanya dia tanya gitu. Yakin mau di overwrite gitu. Udah. Oke, nah coba buka Ableton lagi. Nah, coba masukin files, nyalakan api yang sudah kamu buat sebagai single track. Nih. Ya, sama kayak tadi tuh. Oke. Nah, coba masukin. Jadi karena kita sudah bikin single track berarti kita cuma masukin 3 files. Klik, cues, sama masternya. Klik use on. Ya. Nah coba masukin files, nyalakan api. Kalau ganti klik bisa ya? Ganti klik, maksudnya buat klik sendiri. Iya. Itu bisa kalau kita punya files audio manual. Minggu depan deh ya, nextnya kita coba. Nah coba pakai apa yang ada dulu. Pertama kemana? File. Kemana pertama? Nah kalau mau ganti tampilan ke arrangement view tekan yes, tekan tab. Kemudian masukin kliknya nyalakan api, cues-nya nyalakan api. Plus ingat file sequencer yang baru aja Daniel buat ada di folder download. Di sini ya? Buat sini. Itu apa download? Oke. Sini. Terserah mau dari mana. Tapi kok rasa kamu biasain yang dari dalam Ableton ini aja. Download. Dari sini. Nah, bisa filter dari sana, ketik nyalakan apinya. Nggak usah lengkap dan udah cukup. Nah, berarti nggak ada nama file yang benar-benar nyalakan. Klik ke belakang. Ada nggak nyalakan apimu? Ada banyak. Tuh. Coba bedain satu-satu ya. Game S5 folder. Nah ini. Ya ini harus hafal ya mana icon folder, mana icon files. Kalau kayak gini files ini. Nah, kalau sequencer pasti dalam folder sih.
Ini. Ya, ini ikonnya folder. Dihafalkan itu. Jadi nggak bingung next time yang mana folder. Nih. Nah itu kan ada multi track. Multi-track. Buka dulu multi tracknya. Masukin klik sama cues-nya dulu. Klik sama cues saja. Karena sequencernya Daniel bukan di sana. Intro 2. Oke. Nah, next cari file sequencer yang tadi Daniel buat. Nah, ini terserah kamu mau dari Finder boleh, mau cari dari downloadnya juga Dari boleh. sini ya, Finder. Ya, kalau mau. Nih, Nah, cari di mana tadi? download. Download, oke. Dia biasa. Oh ini. Iya. Nyalakan apimu. Ini diseret, masukin ke Ableton ya. Sama caranya. Pakai jempol kamu klik kiri. Coba jempol kamu klik kiri. Kemudian telunjuk kamu untuk Nah, kamu tekannya terlalu banyak tuh. Jadi kayak nekan 2 kali kamu. Nih, touch segini aja. Touch segini aja. Ini kan udah ter-highlight nih. Nah, ini Koko sambil, ini jari Koko satu nih kan nekan nih. Koko stretch bawah. Nih. Nih, cuma memang kalau susah di sini sebenarnya dari download juga nggak apa-apa. Ini cuma ininya harus kamu hapus dulu, coba. Emang ini. Hapus dulu kosongnya. Nih, ini kan ada X-nya nih. Ya, itu boleh juga sih. Oke. Nah, kemudian memang nyari manual. Atau kamu ingat nggak namanya tadi kamu ketiknya apa di awalnya? File Nama sequencer. Nah, Nyalakan apimu Nah, coba. C145. coba nyalakan apimu. Nggak usah lengkap. 4-5 huruf pun udah cukup biasanya itu untuk ngefilter. Lah. Nyalakan. Nah, coba lihat yang mana punya kamu. Dari opsi-opsi yang ada itu. Enggak ada loh. Paling bawah itu. Ini. Coba baca. Oh ya, C145. Berarti masukin. Langsung masukin. Gini ya. Oke. Nah, ini udah jadi single track. Coba di play. Intro 2. Coba, 1, ini DC 2, nggak? 3, 4. Berarti udah benar ya. Berarti udah benar di DC. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Daniel. Nge-transpose dari Ableton dan juga nge-transpose dari Reaper-nya. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Oke, Koko rasa cukup. Minggu depannya kita bisa belajar bikin klip dan kemudian kita bisa belajar setup lagu lambatnya. Ini udah terdownload nggak ya tadi? Ini bisa di save kalau ini. Enggak. Ableton berbayar yang bisa save. Oh ya. Oke, gitu aja ya. Yuk kita top dan doa ya. Terima kasih ya Tuhan, syukur untuk hari ini. Kami sudah selesai latihan. Tuhan yang memberkati dari setiap apa yang Daniel pelajari hari ini. Tambah-tambahkan setiap hikmat, pengetahuan yang Daniel punya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur ya. Amin. Thank you.